Allah yang menopang, Kau Allah yang memelihara hidup ini. Betapa berharga anak-anak-Mu di mata-Mu. Kau menjadikan mereka biji mata-Mu setiap hari. Kau melawat mereka seperti Kau melawat anak-anak-Mu. Dan kami semua merasakan bagaimana Tuhan mencintai dan mengasihi kami. Tuhan, terima kasih. Ini waktunya kami mendengar suara Tuhan. Ini waktunya kami mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, biar kami boleh mengerti isi hati Tuhan, mendapatkan tujuan-tujuan dan maksud-maksud Tuhan yang indah buat kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan kebenaran dan kami tidak tersesat. Berbicaralah Tuhan, karena hati kami telah siap. Biarlah Roh Kudus bekerja ketika firman Tuhan disampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mari kita lihat firman Tuhan kita. Hari ini temanya adalah provides, God provides, ya, atau Jehovah Jireh yang terkenal sekali, atau yang disebut Allah yang menyediakan, ya, Allah yang menyediakan. Ya, tema ini sebenarnya berbicara tentang Allah yang menyediakan. Dia tidak hanya menyediakan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat materi. Tuhan juga menyediakan berkat-berkat rohani yang mungkin kita tidak lihat, tapi kita bisa rasakan, gitu ya. Misalnya berkat-berkat rohani apa? Berkat keselamatan, berkat iman, pengharapan, berkat pertolongan, kekuatan, hikmat, dan sebagainya. Itu Tuhan siapkan. Nah, tema ini saudara diangkat dari Kejadian 22 ayat 14, ya, yang tadi sudah dibacakan. Kejadian 22 ayat 14 saya baca buat kita sekali lagi, dan ini adalah ayatnya. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, dua kali ada kata di situ, menyediakan, dan yang kedua akan disediakan. Nah, saudara, menarik. Latar belakang ayat ini menarik, saudara. Kita semua tahu kan, Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, "Hai Abraham, aku akan memberikan engkau keturunan yang banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut nanti keturunanmu." Lalu melalui Ishaklah nanti keturunan Abraham menjadi begitu banyak, saudara. Tapi anehnya, Tuhan kasih dia anak sudah usia tua sekali. Udah usia berapa ya? 95 kalau nggak salah. Baru Ishak lahir. Dan Ishak ini sangat disayang oleh Abraham. Kenapa? Karena dia adalah anak perjanjian. Lalu waktu dia menyayangi dia, tiba-tiba ada firman Tuhan. Dia bilang, "Abraham, bawa anak itu, persembahkan dia kepadaku." Saudara tahu kata persembahkan pada zaman perjanjian lama bukan sekedar kayak kita penyerahan anak itu ya. Anak kan kalau lahir belum 1 tahun kita datang bawa ke gereja, Tuhan tumpang tangan, pendeta tumpang tangan, kita doakan, serahkan sama Tuhan. Bukan kayak gitu. Mempersembahkan Ishak, dalam kata persembahkan Ishak itu pada zaman itu dibunuh, saudara, kayak kambing, domba, lembu yang dibunuh lalu ditaruh di atas mezbah, dibakar. Nah, ini yang gak masuk akal daripada Abraham. Loh, ini kan anak perjanjian yang Tuhan mau kasih sama saya, yang nanti keturunanku akan menjadi banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Kenapa Tuhan minta dia kembali lalu suruh saya persembahkan? Kenapa Tuhan? Nggak masuk di akal dia, saudara. Tuhan bilang, ambil anakmu itu yang tunggal itu, ya, persembahkan. Bayangkan, saudara, perintah Tuhan ini bertentangan dengan janji Tuhan. Bingung kan? Tuhan janji begini, Tuhan perintahkan begini. Bingung dia. Tapi yang menarik, saudara, Abraham gak bantah. Abraham tidak berdebat dengan Tuhan. Abraham tidak marah-marah sama Tuhan. Enggak. Dia nggak protes. Abraham melakukan. Dan disinilah Tuhan mau menguji iman Abraham. Tuhan menguji iman Abraham, tujuannya apa? Untuk menyatakan kualitas iman Abraham ini bagus apa enggak nih kualitasnya. Dia mesti ikut satu ujian dulu, baru nanti bisa dikatakan, oh oke, bagus kamu punya iman, gitu ya. Atau dia akan membentuk ketaatan Abraham.
Lewat permintaan itu apakah Abraham taat sama Tuhan atau tidak? Dia akan melihat, dia akan menunjukkan Abraham lebih mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan atau mengasihi anaknya? Itu semua Tuhan mau lihat. Ini juga akan menyingkapkan apakah hati Abraham melekat sama pemberi berkat atau melekat kepada berkatnya. Saudara, banyak orang ke gereja bukan cari Tuhan, tapi cari berkat, ya kan? Nah, Abraham diuji di situ. Apakah dia akan melekat sama Tuhan yang memberi berkat atau melekat kepada berkat yang diberikan, yaitu anaknya yang bernama Ishak. Nah, saudara, di sini menarik. Tapi yang menarik, saudara, akhirnya 3 hari dia bawa Ishak menuju Gunung Moriah. Dia tetap bawa dia karena Tuhan suruh dipersembahkan di atas Gunung Moriah. Waktu dia pergi 3 hari sampai di sana, saudara, di dalam perjalanan Ishak bertanya. Ishak bilang begini, "Papa, di manakah anak domba untuk dikorbankan bakaran itu?" Karena dari awal Abraham nggak ngomong kalau Tuhan minta mempersembahkan Ishak. Abraham nggak tega ngomong itu sama anaknya, ya kan? Tapi Ishak berpikir, oh, saya menemani papa untuk mempersembahkan kambing domba. Dia nggak tahu, saudara. Makanya di jalan dia tanya, "Papa, di mana anak domba yang mau dikorban itu?" Abraham menjawab begini, "Allah akan menyediakannya anak domba itu untuk korbankan baginya, anakku. Dia akan menyediakannya." Oh iya, jalan lagi mereka berdua, saudara. Tapi sampai pada waktunya, Abraham akhirnya ambil pisau. Dia ambil pisau, dia sudah angkat pisau, dia mau bunuh itu si Ishak karena memang Tuhan minta suruh dipersembahkan demikian. Tapi pada waktu sepersekian detik, begitu dia mau tancapkan itu pisau, Tuhan bilang, "Stop, jangan." Malaikat Tuhan tiba-tiba menghentikan dia. Lalu malaikat Tuhan bilang, "Itu ada seekor anak domba." Saudara, waktu Abraham melihat ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak, dan itulah yang menggantikan Ishak. Saudara, dari sini kita tahu ada konsep yang namanya konsep pengganti, ya kan? Nah, setelah mengalami penyediaan Tuhan itu, ya Tuhan yang sediakan korban yang sebenarnya, bukan lagi si Ishak, saudara. Akhirnya Tuhan sediakan itu bagi mereka, dan waktu mengalami penyediaan Tuhan ini, Abraham akhirnya bilang, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu artinya Tuhan menyediakan, Tuhan melihat. Jireh itu artinya melihat. Tuhan melihat kebutuhan umatnya. Tuhan menyediakan apa yang Abraham perlukan waktu itu. Bukan Ishak, tetapi domba jantan itu, saudara. Nah, ini menarik, saudara. Ini latar belakang ayat ini. Maka kita lihat ada beberapa kebenaran tentang Jehovah Jireh. Ya, coba kita lihat. Beberapa kebenaran tentang Jehovah Jireh. Ada 5 kebenaran di balik kata Jehovah Jireh, yaitu Allah yang menyediakan. Coba kita lihat yang pertama, saudara. Menarik ya. Yang pertama begini. Allah kadang-kadang menguji iman kita sebelum Ia menyatakan penyediaannya. Ini menarik. Kadang-kadang Tuhan uji dulu iman kamu, baru Tuhan kasih yang kamu perlukan, gitu loh maksudnya. Ini menarik, saudara. Bayangkan Tuhan minta Abraham persembahkan Ishak, dan permintaan itu berat bagi Abraham, ya, karena dia anak perjanjian, anak semata wayang, dan anak yang dia kasihi satu-satunya. Logikanya nggak masuk. Perintah Tuhan ini bertentangan dengan janji tadi. Tapi Abraham nggak protes, dia tetap lakukan. Tapi Tuhan ingin tahu apakah iman Abraham bergantung pada Tuhan atau pada Ishak yang menjadi berkat Tuhan. Nah, saudara, kadang-kadang sebelum Tuhan menyediakan sesuatu buat kita, saudara, Ia terlebih dahulu uji kita. Apakah kita akan bergantung sama Tuhan atau bergantung sama berkatnya? Saudara, jangan heran kalau Tuhan kadang-kadang izinkan masalah datang dalam hidupmu. Jangan heran kalau Tuhan izinkan musibah datang dalam hidupmu. Jangan heran kalau Tuhan kadang-kadang izinkan kesulitan, kesusahan, krisis mungkin, penderitaan datang dalam hidup kita. Bahkan pencobaan yang berat Tuhan izinkan, saudara. Jangan-jangan itu sebuah ujian
sebelum dia memberikan penyediaannya buat kita. Saudara, kadang-kadang kita susah memahami cara kerja Tuhan ya. Tuhan kalau mau kasih, udahlah kasih aja lah. Kayak kita kan, nggak perlu orang minta, no, saya kasih. Atau orang minta langsung kasih, enggak. Masa kamu mau minta ya? Iya, kamu keliling dulu di lapangan 5 kali, baru saya kasih. Itu Tuhan tuh kayak begitu, saudara. Dia uji dulu. Tapi ujian Tuhan tujuannya apa? Untuk melihat imanmu. Mau bergantung dia atau tidak. Itu tujuannya kepada Abraham, saudara. Makanya 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 bilang begini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan, kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Saudara, apa maksudnya? Jadi Allah menguji iman kita sebelum penyediaan dia, gitu ya. Bukan untuk menghancurkan iman kita, bukan. Dia menguji kita justru untuk memurnikan iman kita. Seperti emas yang dibakar dengan api, 7 kali dibakar sampai nggak ada debu lagi. Iman kita juga seperti itu, saudara. Yang kedua, hal yang kedua yang ada di balik Jehupajire, penyediaan Allah selalu datang pada waktunya. Saya merasa mic ini kurang kencang ya. Coba kasih kencang dikit. Penyediaan Allah selalu datang tepat pada waktunya. Nah, ini menarik, saudara ya. Ketika Abraham mengangkat pisau tadi, saudara. Waktu dia mau angkat pisau tadi. Bayangkan ya. Sepersekian detik. Sebentar lagi dia mau tancap, kalau memang Tuhan suruh persembahkan gitu ya. Tuhan langsung off, stop, berhenti. Lalu dia gantikan domba kambing jantan, domba jantan itu, saudara. Nah, saya mau kasih tahu begini. Tuhan kita bukan Tuhan yang terlambat. Tuhan kita tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Tapi yang sering bilang Tuhan terlambat bukan Tuhan, tapi manusia yang sering bilang Tuhan terlambat. Padahal Tuhan tidak pernah terlambat. Allah bekerja lebih cepat daripada yang kita inginkan, saudara. Tapi dia tidak pernah terlambat. Kalau kita baca pengkhotbah, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya Tuhan pasti pada momen yang tepat dia pasti hadir. Mazmur juga mengatakan, engkau memberikan mereka makanan pada waktunya. Tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Pertanyaannya, mengapa penyediaan Allah selalu datang tepat waktu? Kenapa? Pertama, karena Allah mengetahui waktu yang terbaik buat kita itu Tuhan tahu. Amin, saudara. Dia tahu waktu yang terbaik buat engkau. Karena itu dia bekerja tepat pada waktunya. Yang kedua, karena penyediaan Allah itu sejalan dengan ketaatan umatnya. Pada saat engkau tidak taat, Tuhan tahan sejenak. Tapi begitu kau taat, dengan hati hancur datang kepada dia, bertobat dan mohon pengampunan, pada waktu kau taat seperti itu, Tuhan langsung memberkati, memberikan penyediaan dia buat kita. Dan yang ketiga, karena waktunya Tuhan itu bertujuan untuk memuliakan dia. Dia tahu kapan namanya harus dimuliakan. Karena itu selalu tepat waktu. Kita dengar kasus Lazarus yang mati ya. Sudah 3 hari Lazarus mati. Yesus dipanggil, Yesus ada di tempat yang lain sedang sibuk melayani. Akhirnya Lazarus meninggal. Waktu Lazarus meninggal, Marta dan Maria saudaranya sedih sekali. 3 hari kemudian Yesus baru muncul. Waktu Yesus muncul, Marta bilang, Tuhan, seandainya engkau ada di sini kemarin, tentulah Lazarus tidak akan mati. Kalau kita dengar kalimat begini, berarti Tuhan Yesus terlambat, betul? Pasti kita pikir, oh itu buktinya Tuhan Yesus terlambat. Katanya Tuhan tidak pernah terlambat. Kenapa? Tuhan sampai terlambat, udah 3 hari berarti baru datang. Yesus bilang, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, engkau yang mati pun bisa dibangkitkan. Waktu Tuhan bilang, buka kuburnya. Dia panggil Lazarus. Lazarus hidup kembali. Karena Tuhan punya kuasa yang begitu besar. Maka dia melampaui waktu kita.
Kita bilang Tuhan terlambat, tidak, dia melampaui waktu kita. Oke lah, mungkin kita sudah menderita 5 tahun, 10 tahun. Tuhan, kenapa doaku nggak dijawab? Terlambat Tuhan, aku sudah begitu menderita 10 tahun. Di tahun ke-11 Tuhan sembuhkan kita. Ada enggak yang terlambat? Enggak, yang sebelumnya semua menjadi pulih kembali. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, Allah menyediakan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan, saudara-saudara. Banyak orang salah memahami Yehova Jireh. Oh, ada Yehova Jireh toh. Apa arti Yehova Jireh? Oh, Yehova Jireh dia menyediakan apa yang kita inginkan. Oh, kalau gitu saya ingin kaya, Tuhan. Wah, kalau gitu semua keinginan saya Tuhan mesti kabulkan dong. Karena dia Yehova Jireh kan. Maka aku mau kaya, maka Tuhan pasti akan kasih. Aku mau sukses, aku mau dengan cara ajaib dalam 1 malam, aku mau berhasil. Apakah begitu? Tidak. Tuhan menyediakan apa yang kau butuhkan, bukan yang kau inginkan. Saudara, apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan, dengan yang kita inginkan itu beda, saudara. Yang kita perlukan itu betul-betul kebutuhan. Kalau saya bilang saya butuh garam, itu karena garam di dapur udah nggak ada. Kalau berani masak tanpa garam, udah pasti nggak ada rasa. Berarti butuh garam. Benar, itu butuh kebutuhan. Tapi saya bilang, saya butuh gula. Saya ingin gula. Padahal di rumah ada gula, tapi kita ingin gula yang lain lagi. Padahal di sini sudah cukup untuk kebutuhan kita, tapi kita ingin lebih dari kebutuhan. Saya ingin yang lain. Maka itu bicara tentang hawa nafsu kita. Itu bicara hawa nafsu, saudara. Yang kita inginkan itu bicara hawa nafsu, tapi yang kita butuhkan itu yang Tuhan perhatikan. Jadi yang Tuhan perhatikan apa? Yang kita perlukan, bukan yang kau inginkan. Pandangan seperti ini tidak diajarkan oleh Alkitab ya. Diajarkan Alkitab adalah apa yang kita perlukan, itulah yang Tuhan kabulkan. Filipi 4 ayat 19 bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia pakai kata keperluanmu. Kata keperluanmu di sini itu bicara tentang kebutuhanmu. Nah, yang menarik saudara-saudara sekalian, Allah menyediakan apa yang paling kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Kadang-kadang kita ini nggak tahu apa yang kita perlukan. Kita nggak pernah tahu, saudara. Ya, Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita perlukan. Kadang-kadang yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang bukan materi. Dia kasih hikmat buat kamu, supaya kamu punya bijaksana dalam mengatur segala sesuatu pekerjaan kamu. Kok kita nggak mengucap syukur soal hikmat? Kita selalu mau melihat cuan. Padahal di balik cuan itu, Tuhan kasih kita hikmat, kepintaran, untuk bisa mendapat cuan yang lebih besar. Berarti hikmat lebih bagus dong. Kalau saya jadi orang bodoh, saya bijak orang kan. Iya kan? Tapi Tuhan kasih saya hikmat, kepintaran, bijaksana, bisnisku jadi bagus. Lalu kita cuma mengucap syukur saat mendapat cuan. Tapi waktu kau dapat hikmat, bijaksana dari Tuhan, kau tidak mengucap syukur. Tuhan memberikan apa yang kita kadang-kadang nggak lihat. Dia beri kita kekuatan, damai sejahtera, pengampunan, pengharapan, bahkan kasih karunia untuk bertahan dalam penderitaan sekalipun. Itu menarik, saudara. Ada orang menderita udah bertahun-tahun gitu ya, tapi tetap bisa tersenyum, tetap bisa setia ke gereja, tetap bisa mengasihi orang. Dia tidak mengasihi dirinya sendiri, tetap menjadi berkat buat orang. Itu adalah berkat yang luar biasa. Menjadi kaya di hadapan Tuhan itu bukan materi, saudara. Menjadi kaya adalah hati yang mengasihi banyak orang. Dulu ada satu hamba Tuhan, diponis 2-3 bulan lagi mati kena kanker. Selama 3 bulan itu dia tarik dia punya tiang impus, masuk ke kamar yang satu, keluar dari kamar yang satu, masuk ke kamar yang lain, untuk bicara dengan pasien-pasien yang lain sebelum dia mati. Dia memberitakan Kristus, dia memberitakan Injil kepada mereka. 2-3 bulan kemudian dia meninggal. Tapi pasien-pasien yang dia datangin selama 3 bulan, mereka sudah mendengar Injil. Ini adalah kekayaan rohani, bukan kekayaan jasmani, saudara.
Pertanyaannya, mengapa Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan? Sekali lagi, karena Tuhan paling tahu apa yang kau butuhkan. Kita aja nggak tahu, Tuhan paling tahu. Dan yang kedua, ini yang menarik. Yang Tuhan janjikan adalah pemeliharaan, bukan memuaskan semua keinginan kita, bukan. Makanya Yakobus 4 ayat 3 bilang begini, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak mendapat apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, yaitu keinginan tadi. Yang Tuhan janjikan apa? Pemeliharaan kita. Dia pelihara hidup kita dengan keperluan yang kita butuhkan setiap hari. Tuhan selalu cukupkan. Bukan memuaskan keinginan kita, bukan. Itu yang Tuhan berikan. Jadi semua doa berkaitan dengan keinginan Tuhan tidak akan dengar. Tapi kalau doamu berkaitan dengan apa yang kau perlukan, Tuhan dengar. Yang keempat, saudara. Yang keempat adalah penyediaan terbesar Allah itu adalah Yesus Kristus. Nah, ini yang menarik ya. Penyediaan terbesar Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Bukan apa ya? Bukan materi, bukan harta kekayaan, bukan properti, bukan. Penyediaan Tuhan terbesar di dunia ini adalah Yesus Kristus. Bayangkan saudara, tadi domba yang disediakan Allah untuk menggantikan Ishak tadi, ya kan? Itu adalah bayangan untuk Yesus nanti. Domba yang menggantikan Ishak tadi yang dikorbankan Abraham, itu adalah tipologi menggambarkan Yesus yang akan datang. Yesus yang akan datang, harusnya Ishak yang mati, begitu mau dibunuh nggak jadi, digantikan oleh domba. Ishak diselamatkan, dia tidak jadi mati. Yesus harusnya kita yang mati. Yesus ambil bagian itu dan dia naik ke kayu salib dan kita diselamatkan. Domba menggantikan Ishak. Yesus domba Allah menggantikan saya dan saudara. Ini gambaran perjanjian lama dengan perjanjian baru. Saudara, penyediaan terbesar adalah Yesus Kristus. Karena itu harta terbesar kita siapa? Harta terbesarmu siapa? Yesus Kristus. Harta terbesar kita bukan materi, tapi Yesus Kristus. Dia juru selamat kita dan dia menjanji akan membawa kita sampai ke surga. Pertanyaannya, mengapa Yesus disebut penyediaan terbesar Allah buat kita? Kenapa Yesus disebut penyediaan terbesar? Saudara, menarik ini. Karena Kristus telah menyelesaikan masalah terbesar manusia. Dia adalah penyediaan terbesar Allah karena dia menyelesaikan persoalan saya yang terbesar. Apa itu? Pengampunan atas dosaku. Kalau Tuhan tidak selesaikan masalah dosa, hidupku ini kemana? Destinasinya di neraka, saudara. Saya akan binasa di neraka. Tapi Tuhan selamatkan saya karena Tuhan Yesus menyelesaikan dosa saya. Itu makanya alasan dia menjadi penyediaan terbesar buat kita. Yang kedua, karena penyediaan Allah yang lain itu bersifat sementara, tapi Yesus bersifat kekal. Dibandingkan dengan penyediaan kebutuhan tiap hari, keperluan tiap hari, itu semua sementara. Uang kita suatu saat bisa habis, harta kita suatu saat bisa hilang. Semua yang kita punya suatu saat bisa ludes di dunia ini. Tapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. Dia harta terbesar kita. Karena semua berkat rohani itu mengalir juga dari Kristus buat kita. Jadi ini menarik, saudara ya. Yang kelima, saudara. Yang kelima. Yehova Jireh harusnya melahirkan ketaatan, bukan kekhawatiran. Wah, ini menarik, saudara ya. Kalau kita percaya kepada Yehova Jireh, penyediaan Allah, maka harusnya kita tidak khawatir dong. Kita nggak khawatir, ya kan? Maka kita cuma taat saja. Asalkan kau taat saja, nggak usah khawatir. Tuhan yang urus itu. Matius 6 ayat 31 sampai 33, Yesus ngomong begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga, bahwa kamu memerlukan semua itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok,
karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Coba, menarik kan? Di bagian lain Tuhan Yesus pernah bilang, burung di udara tidak menabur, bunga di padang tidak memintal, tetapi Allah memelihara mereka. Luar biasa. Kalau burung, binatang yang Tuhan ciptakan, Tuhan pelihara. Kalau bunga-bunga, rumput yang di padang tumbuhan, Tuhan pelihara. Apalagi saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Tuhan pasti pelihara. Wah, saya waktu membaca bagian ini luar biasa. Nah, itu adalah kebenaran, 5 kebenaran di balik Jehovah Jireh, artinya di balik Tuhan yang menyediakan. Sekarang kita lihat, ya bagian terakhir, ini juga menarik saudara, yaitu hal-hal yang sering membuat kita tidak melihat penyediaan Allah. Padahal Tuhan sudah menyediakan untuk kita. Tapi seringkali kita nggak melihat penyediaan Tuhan itu. Apa yang menghalangi pandangan kita? Apa yang membuat engkau buta sehingga engkau tidak bisa melihat penyediaan Allah? Saudara, kadang-kadang kita nggak bisa melihat penyediaan Allah karena beberapa hal ini. Yang pertama adalah ini dia. Kita terlalu fokus kepada masalah daripada Tuhan. Saudara, waktu kita fokus terhadap masalah kita, waktu kita fokus kepada persoalan kita, waktu kita fokus kepada mungkin penyakit kita, maka kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita nggak bisa melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Mengapa orang Israel terus mengeluh di padang gurun selama 40 tahun? Kenapa? Karena mereka mengeluh. Tuhan putar mereka sampai 40 tahun. Padahal menurut ahli, kalau mereka lurus dari Mesir sampai ke tujuan mereka, kalau tidak salah nggak lebih dari beberapa bulan. Saya lupa persis. Kalau mereka lurus. Tapi Tuhan putar mereka sampai 40 tahun. Sampai generasi pertama mati semua di padang gurun. Generasi kedua baru itu yang dibawa masuk ke Kanaan. Kenapa Tuhan putar mereka sampai 40 tahun? Karena mereka mengeluh. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka mengeluh kepada Tuhan? Kenapa? Karena mereka fokus melihat tantangan kesulitan mereka di padang gurun. Mereka fokus, ya di sini susah, padang gurun tidak ada apa-apa, nggak ada makanan, nggak ada daging, nggak ada yang enak-enak. Kalau dulu di Mesir enak, di sini nggak bisa makan enak, bayangkan di padang gurun. Padahal ada bukti Tuhan menyertai mereka. Malam hari ada tiang api, siang hari ada apa? Tiang awan. Mereka fokus kepada masalah. Waktu mereka fokus kepada masalah, mereka nggak bisa lihat tiang awan, tiang api. Padahal tiang awan dan tiang api bukti kehadiran Tuhan. Saudara tahu salah satu fungsi tiang awan, tiang api di padang gurun itu kan panas sekali. Siang hari panas banget, sehingga tiang api yang berubah menjadi tiang awan. Waktu dia jadi tiang awan, mereka dilindungi oleh awan sehingga tidak kena langsung oleh terik matahari. Malam hari di padang gurun bisa berubah menjadi dingin sekali, minus. Maka tiang api menghangatkan mereka. Tuhan hadir, saudara. Tapi kalau kita fokus dengan masalah kita nggak bisa lihat penyediaan Tuhan. Kita fokus dengan persoalan, tantangan, kesulitan kita nggak bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja bagi kita. Kita nggak bisa lihat, saudara. Ini ngeri ya, ya kan? Fokus Abraham tetap kepada Tuhan. Ini yang menarik. Sebenarnya Abraham bisa saja fokus kepada pisaunya, kepada mesbah, kepada Ishak yang sudah diikat mau dipersembahkan. Dia bisa fokus ke situ. Tapi dia nggak fokus ke situ. Dia tetap bilang Tuhan akan menyediakan. Saudara, pemazmur berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Saudara, pemazmur pernah mengalami kegelisahan jiwanya, kegelisahan hatinya karena persoalan. Kenapa? Karena dia tidak fokus kepada Tuhan. Dia lebih fokus kepada persoalan. Yakin deh, waktu kamu fokus kepada masalah kamu, kesusahan, kesulitan kamu nggak bisa tidur. Gelisah kan? Jiwamu gelisah, galau. Tapi waktu kamu fokus sama Tuhan, kamu akan tenang. Makanya Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Wow.
pertanyaannya, mengapa fokus kepada masalah bisa membuat kita tidak bisa melihat penyediaan Allah? Kenapa? Karena kita melihat dengan mata jasmani kita. Kita hanya melihat dengan mata jasmani, dan kadang-kadang kita ini tidak bisa melihat secara rohani. Dan akibatnya, ya kita fokusnya kepada ya yang terlihat saja, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah kita memiliki gambaran sendiri tentang cara Allah harus menyediakan buat kita. Ya kan? Maksudnya begini, Tuhan kan kerja menurut pola dia. Tapi enggak, kita bilang enggak, ini harus menurut pola saya. Gitu kan? Pernah mendengar begitu? Jadi selalu ingin menurut maunya kita, gitu kan? Tuhan, kadang kita bilang, Tuhan mestinya engkau kasih saya pekerjaan yang ini loh, bukan yang itu loh. Tuhan, kau mestinya sudah jawab doaku sekarang loh, kenapa bukan di lain waktu, bukan. Tuhan, mestinya engkau sudah buka pintu yang ini buat aku, bukan pintu yang itu. Kita punya konsep sendiri, saudara, pola sendiri. Nah, padahal kalau kita belajar dari Alkitab, ini yang menarik. Tuhan punya skenario-nya sendiri. Tuhan bekerja menurut polanya, menurut skenario dia. Coba kita lihat contohnya. Tadi Abraham. Abraham tidak pernah menyangka kalau nanti akan ada seekor domba jantan tersangkut di semak. Itu skenario-nya Tuhan. Di Bible study kemarin, Naaman tidak menyangka kalau dia akan sembuh. Waktu Elisa bilang, kamu mandi 7 kali di sungai Yordan. Waktu dia celup 1, 2, 3, sampai 7 kali. Begitu dia bangun, sakit kustanya langsung hilang. Itu skenario-nya Tuhan. Tuhan bekerja berdasarkan skenario dia. Janda di Sarfat dan akan pernah nyangka minyak yang sedikit, tepung yang sedikit, setelah kasih Elia makan, dan minyak yang sedikit, tepung yang sedikit, nggak habis-habis sampai hujan turun ke bumi. Itu skenario-nya Tuhan. Kadang-kadang kita mau paksa Tuhan kerja menurut skenario saya, nggak bisa. Kita harus ikut skenario dia. Karena itu Yesaya bilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Menarik kan? Dan saya merasa kita kadang-kadang memaksa Tuhan bekerja ikut pola kita, ya. Yang ketiga, hati kita terlalu dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau kita dengan skenario kita sendiri, kita nggak bisa lihat penyediaan Tuhan. Sekarang, ketika hatimu dikuasai oleh kekhawatiran, kamu juga nggak bisa lihat penyediaan Tuhan buat kita. Nggak bisa lihat, saudara. Kekhawatiran bisa membuat orang percaya, ya, membuat orang percaya kemungkinan yang terburuk daripada percaya janji Tuhan. Maksud saya begitu, ya. Ini menarik, saudara. Kekhawatiran bisa mengaburkan mata iman kita kepada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir. Karena saat kamu khawatir, matamu dikaburkan. Kamu nggak bisa melihat Tuhan bekerja buat kamu. Kekhawatiran itu nggak ada gunanya. Kekhawatiran itu menambah satu hari pun untuk hidupmu nggak bisa, saudara. Orang yang penuh kekhawatiran susah melihat Yehovah Jireh. Allah yang menyediakan susah. Nah, pertanyaannya, mengapa orang khawatir sulit melihat Yehovah Jireh? Kenapa orang khawatir sulit melihat penyediaan Tuhan? Karena kekhawatiran mempersempit pandangan kita kepada Tuhan. Itu dulu. Ya. Waktu kekhawatiran itu ada pada kita, dia mempersempit pandangan saya tentang Tuhan, tapi dia memperbesar pandangan saya tentang masalah. Ini sering terjadi. Makanya kita makin khawatir, kan? Yang kedua, karena kekhawatiran itu memperberat masalah, bukan meringankannya. Dan yang ketiga, karena kekhawatiran mengurangi atau meniadakan rasa syukur di hati kita. Orang kalau khawatir susah bersyukur. Kamu kalau terlalu khawatir, mengucap syukur pasti sulit. Yang keempat adalah kita mengukur penyediaan Tuhan itu hanya dengan berkat materi.
Kalau kita mengukur berkat Tuhan hanya dengan berkat materi, kita susah melihat penyediaan Tuhan buat kita. Ya, susah. Jadi kalau kita hanya mengukur penyediaan Tuhan materi ini, saudara, maka kita pasti salah. Banyak orang berpikir bahwa penyediaan Tuhan itu misalnya kayak gini. Ketika gaji saya naik, itu Tuhan menyediakan. Gitu kan? Waktu jabatan saya naik di perusahaan gitu ya. Wah, ini Tuhan menyediakan. Ketika saya dapat bonus akhir tahun, Tuhan menyediakan gitu kan. Ketika kita dapat untung, dapat cuan banyak dari bisnis kita, ini Tuhan menyediakan. Atau ketika bisnis kita, usaha kita jadi maju, kita bilang ini penyediaan Tuhan. Tetapi ketika kita sakit, ketika kita kehilangan pekerjaan kita, ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, dan pencobaan, apakah kita bilang Tuhan menyediakan? Kita akan bilang, kok Tuhan tidak menyediakan? Padahal Alkitab menunjukkan, saudara, kadang-kadang secara materi Tuhan tidak menyediakan, tetapi secara rohani Dia sedang menyediakan sesuatu. Lewat penyakitmu, lewat kesusahanmu, kesulitanmu, tantanganmu, lewat penderitaanmu, lewat pencobaanmu, kau akan menemukan nilai-nilai rohani yang luar biasa. Kau akan dapat ketekunan, hidupmu dibentuk dalam kesabaran, kerendahan hati. Kau akhirnya punya iman yang kuat, bergantung pada Tuhan, punya pengharapan di dalam Tuhan, punya pengampunan yang dari Tuhan. Kan orang kalau sudah sangat menderita baru bisa minta ampun kadang-kadang begitu ya. Kita baru bisa cari Tuhan dan kita dapat keselamatan. Jadi kalau kita cuma ngukur penyediaan Tuhan cuma dari berkat jasmani atau materi, saudara, kita nggak bisa melihat. Ya, kita nggak bisa melihat. Karena manusia itu suka menghitung berkat Tuhan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan kita nggak mau hitung. Waktu kita dapat berkat materi, wah kita bisa hitung. Tapi waktu Tuhan kasih berkat rohani, kita nggak hitung. Kita nggak bisa hitung. Kita hanya bisa rasakan. Itu salah satu penyebab kita nggak bisa melihat penyediaan Tuhan. Yang berikut, yang kelima, kita tidak sabar menunggu waktu penyediaan Tuhan itu. Yehova Jireh yang menyediakan keperluan kita, kebutuhan kita. Kita tidak punya kesabaran untuk menunggunya. Tuhan sebenarnya, tadi saya sudah katakan, tidak pernah terlambat. Tapi sering kitalah yang bilang Tuhan terlambat. Ya kan? Kita lihat contoh di dalam Alkitab. Semua harus menunggu waktu Tuhan. Tidak boleh ada yang mendahului waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu Tuhan. Itu bukan waktu kita. Misalnya Yusuf, dia harus sabar dulu. Sabar di rumah Potifar. Waktu dia mau dilecehkan. Dia sabar dalam penjara. Setelah kesabarannya, baru Tuhan angkat dia jadi penguasa di Mesir. Semua harus sabar dulu untuk melihat waktu Tuhan bekerja. Daud harus sabar dalam pelariannya, dikejar-kejar sama Raja Saul. Sampai pada waktunya, baru Daud diangkat jadi raja. Marta dan Maria sabar 3 hari setelah Lazarus mati. Waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan bangkitkan. Waktu Tuhan bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Abraham harus sabar menunggu Tuhan. Barulah Tuhan menyediakan seekor domba jantan tadi, saudara. Nah, pengkhotbah bilang, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini nggak main-main. Karena memang Tuhan tidak pernah terlambat. Dia sebagai Tuhan yang menyediakan Yehova Jireh. Kalau dia terlambat, dia nggak cocok memiliki gelar itu. Kalau kamu dikasih gelar, pendeta Ipin Yehova Jireh. Tapi tiap kali ada kebutuhan saya telat melulu. Terlambat melulu. Orang udah mati dulu baru saya datang. Itu bukan Yehova Jireh. Kalau kita terlambat. Yang keenam, hati kita tidak bersyukur. Ya. Hati kita tidak bersyukur. Kita tidak bisa melihat penyediaan Tuhan. Kita tidak bisa melihat Yehova Jireh yang menyediakan kebutuhan kita kalau kita tidak bisa bersyukur.
Ini salah satu penghalang, saudara. Tapi sebaliknya, kalau kita bersyukur, ya kan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, ya kan. Tadi waktu orang Israel itu mengeluh, itu membutakan mereka. Ya, padahal Tuhan sudah kasih banyak untuk orang-orang itu. Tuhan memberi roti yang dari surga, masih ingat roti mana itu? Waktu mereka bilang kami ingin makan daging, Tuhan kasih daging dengan terbangkan ribuan burung puyuh. Dan air mereka tangkap begitu saja, mereka bisa bakar, mereka bisa panggang, mereka bisa goreng. Mereka makan daging selama 40 tahun di dalam padang gurun. Ya kan? Waktu mereka bilang kami haus, nggak ada air, Tuhan bisa keluarkan air dari batu cadas, batu yang keras. Waktu ditunjuk, dipukul sama Musa, keluar air. Dan air itu mereka minum sampai haus. Waktu mereka nggak punya jalan, Tuhan bukakan jalan di tengah laut Teberau buat mereka. Kurang apa Tuhan? Kurang apa Tuhan? Kenapa mereka masih mengeluh? Mengapa mereka masih mendesak Tuhan? Bilang, lebih baik kami pulang ke Mesir. Tuhan mau kami mati di padang gurun. Mereka karena mereka tidak bersyukur. Padahal Tuhan sudah kasih banyak. Sudah kalau orang nggak mengucap syukur, itu karena dia melihat sesuatu yang belum dia terima. Maksudnya kalau orang itu tidak tahu bersyukur, karena yang dia lihat, aku belum terima itu loh, aku belum dapatkan itu, makanya dia nggak bisa bersyukur. Orang yang bisa bersyukur karena dia bisa melihat apa yang dia sudah diberikan oleh Tuhan. Dia hitung dan lihat ke belakang, wah ada banyak sekali yang Tuhan sudah buat. Dia bersyukur, dia bisa bersyukur karena sudah melihat apa yang Tuhan sudah berikan. Tapi orang yang tidak bersyukur, nggak mau bersyukur, itu karena dia melihat sesuatu yang dia belum terima. Saya tidak bisa bersyukur, kenapa? Saya belum menerima itu. Tapi kalau kamu lihat ke belakang, harusnya kita bersyukur karena Tuhan sudah buat banyak sekali buat untuk kita kok. Dan yang ke-7, saudara, dosa dan ketidaktaatan. Ketika dosa hadir, ketika engkau tidak taat sama Tuhan, ketika engkau tidak setia sama Tuhan, pada waktu itu engkau tidak bisa melihat bagaimana Tuhan menyediakan sesuatu buat engkau. Kita nggak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja memelihara kita. Kita tidak bisa melihat Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tidak bisa. Dosa dan ketaatan membuat hati kita tumpul terhadap pekerjaan Tuhan, tumpul terhadap Allah sendiri, ya kan? Karena itu Mazmur 66 ayat 18 bilang, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Itu kata pemazmur. Artinya apa? Seandainya ada dosa dan ketidaktaat dalam hati kita, maka Tuhan tidak akan menyediakan apa yang kita perlukan. Ingat tadi, kalau selama kita Bible study, ada satu yang menarik perhatian saya. Terus berulang-ulang dari kitab demi kitab saya selalu menemukan itu. Ketika mereka taat, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka. Tapi ketika mereka tidak taat, menyembah berhala, Tuhan datangkan bangsa lain, hancurkan mereka. Lalu waktu mereka sudah hancur, mereka udah babak belur. Lalu mereka bilang, teriak, Tuhan tolong kami Tuhan, kami bertobat, kami menyesal. Tuhan datangkan penolong, membebaskan mereka lagi. Tapi waktu mereka nggak taat lagi, Tuhan izinkan datang lagi. Sebenarnya itu dosa ketidaktaatan itu membuat hidup kita naik turun, saudara. Ketidaktaatan ini mengerikan. Seandainya Abraham berdosa dan tidak taat sama Tuhan, kira-kira terjadi nggak domba jantan itu menggantikan Ishak? Tidak. Seandainya Musa tidak taat, seandainya Yosua nggak taat, Daud tidak taat, Daniel tidak taat, mereka tidak akan sukses dalam pelayanan mereka. Mereka tidak akan pernah melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Bayangkan saja kalau Daniel nggak taat, singa-singanya yang taat sudah. Ya kan? Pasti terekam punya itu. Karena dia ditaruh di gua singa. Tapi karena dia taat sama Tuhan, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi dia. Kita juga tiap hari butuh ketaatan dari Tuhan. Supaya kita melihat bagaimana Jehovah Jireh menyediakan apa yang kau perlukan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih.
Kami bersyukur dari tempat ini kepada Engkau. Kami menyadari hidup kami tidak sesempurna yang kami pikir. Terlalu banyak cacat celahnya Tuhan. Bahkan di mata Tuhan tidak ada satupun kebenaran di dalam hati kami. Tuhan, kami ingin mempercayai Engkau, Yehova Jireh, Yehova yang menyediakan apa yang kami perlukan. Sebab itulah yang kami dambah-dambakan. Tuhan, dalam pergumulan kami hari demi hari, buatlah kami senantiasa taat kepada Tuhan. Bawalah kami seperti Abraham. Sekalipun berat bagi dia perintah itu untuk membunuh anaknya, tapi dia tetap pilih taat sama Tuhan sampai akhir. Tetapi itu hanyalah sebuah ujian sebelum Tuhan menyediakan yang terbaik. Biarlah hari ini kami tidak takut dengan hari-hari kami. Kami tidak khawatir dengan hidup kami. Kami juga tidak takut dan khawatir dengan masa depan kami. Karena kami punya Allah, Yehova Jireh, Yehova yang menyediakan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dalam persoalan, tantangan, kesulitan, penderitaan, bahkan pencobaan. Tuhan, di sana Engkau hadir sebagai Allah, Yehova Jireh. Allah yang akan menyediakan apa yang mereka perlukan. Mereka yang butuh disembuhkan, biar Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang butuh dilepaskan dari segala tantangan ekonomi, biar mereka dilepaskan dari sana. Dan mereka kembali bangkit. Dan ada banyak pergumulan kami yang kadang-kadang kami tidak tahu. Tapi Tuhan menyediakannya. Pada waktunya kami menerima berkat itu. Terima kasih untuk firman-Mu. Tanamkan kebenaran-kebenaran dalam hati kami. Dan kami menjadi umat Tuhan yang setia. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.